Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan kepada beliau Bapak dosen Bapak Zainal Arifin MSI, yang kami hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan kuliah kita, mata kuliah Sirah Nabawiyah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat, dan semoga kita termasuk umatnya yang benar-benar mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam kitab Al-Barzanji, di mana pada kali ini kami akan menyampaikan kisah menarik ketika beliau melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Setelah 3 hari bersembunyi di dalam gua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraiqid melanjutkan perjalanannya menuju Madinah atau hijrah menuju Madinah. Di tengah-tengah perjalanan, karena kehabisan bekal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rekan-rekannya singgah di suatu tempat yang disebut dengan nama Udaid, di mana di tempat tersebut ada seorang wanita yang terkenal dermawan. Wanita tersebut adalah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini terkenal memberikan makan dan minum kepada siapapun yang melewati tempatnya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bertemu Ummu Ma'bad, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ingin meminta atau membeli sesuatu kepadanya dan bertanya, apakah engkau memiliki sesuatu? Ummu Ma'bad menjawab, demi Allah, andaikan kami memiliki sesuatu, niscaya kalian tidak akan kesulitan mendapatkan suguhan. Memang pada saat itu adalah tahun paceklik, sehingga kekeringan melanda daerah Ummu Ma'bad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengalihkan pandangannya ke seekor domba yang berada di samping kemah. Kemudian beliau bertanya kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bagaimana kondisi domba tersebut? Ummu Ma'bad menjawab, domba tersebut sudah tidak lagi dapat mencari makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah domba tersebut masih dapat mengeluarkan air susu? Ummu Ma'bad menjawab, tidak, bahkan lebih parah daripada itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali bertanya, apakah boleh saya memerah susunya? Boleh, jawab Ummu Ma'bad, jika memang engkau melihat domba tersebut dapat diperah air susunya, maka perahlah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kantong kelenjar susu domba tersebut dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah. Seketika kelenjar kantong susu tersebut menggelembung dan membesar. Kemudian setelah itu beliau meminta bejana dari Ummu Ma'bad yang akan dijadikan wadah untuk memerah susu. Setelah susunya diperah, kemudian beliau menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad yang langsung diminumnya sampai kenyang. Setelah itu kemudian beliau menyuguhkan kepada rekan-rekannya dan langsung diminum sampai kenyang. Yang terakhir beliau sendiri minum air susu tersebut. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah kembali susunya, kemudian dimasukkan ke dalam bejana sampai penuh. Kemudian Rasulullah mengambil sebagian air susu tersebut untuk dijadikan bekal secukupnya. Setelah mengambil sebagian untuk bekal perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan sisanya kepada Ummu Ma'bad. Kemudian beliau beserta Abu Bakar dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Tak lama kemudian suami Ummu Ma'bad datang dengan mengiring domba-domba yang kurus dan lemah. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat di tempatnya ada air susu yang banyak, padahal domba-dombanya itu sudah lama tidak dapat mengeluarkan air susu. Maka dengan keheranan suami Ummu Ma'bad tersebut bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Dari mana engkau dapatkan ini? Bukankah tidak ada susu lagi di rumah ini? Bukankah domba-domba kita sudah tidak dapat mengeluarkan air susu lagi?" Ummu Ma'bad kemudian menjawab, "Demi Allah, baru saja ada seorang laki-laki yang diberkahi melewati perkemahan kita. Di antara ucapannya seperti ini, dan keadaannya seperti ini. Demi Allah, dia adalah seorang kaum Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Coba bagaimana ciri-cirinya?" tanya suaminya. Ummu Ma'bad kemudian memaparkan ciri-ciri beliau dengan jelas, sehingga orang yang mendengarnya seakan-akan melihatnya secara langsung. Suaminya kemudian berkata, "Demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya mereka sebut-sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut dengannya, dan aku benar-benar akan melaksanakannya jika ada jalan untuk itu." Kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, beliau singgah di Quba. Beliau berada di Quba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan selama 4 hari tersebut beliau mendirikan Masjid Quba. Masjid inilah yang pertama kali didirikan atas fondasi takwa. Dan setelah 4 hari, yaitu tepatnya hari Jumat, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Yathrib. Sesampainya di kota Yathrib, beliau disambut oleh kaum muslimin, terutama oleh orang-orang atau sahabat Ansor, dengan riang gembira, dengan sukacita. Dan ketika itulah kota Yathrib dijadikan atau dirubah namanya menjadi Madinatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sebagian kisah
perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan hijrah ke Yathrib atau Madinah. Dan kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.